Nah, jadi pertama sebelum kita bahas lebih jauh, kita coba kembali ke ini, bit error rate gitu ya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah dalam kasus ya dalam kasus sistem modulasi digital gitu. Sistem modulasi digital dengan sistem modulasinya yang memakai sistem QPSK, Quadrature Phase Keying, itu dengan di dalam suatu additive white noise itu ya, AWGN, maka bit error rate-nya itu ditentukan dengan rumus ini. Kita tidak sedang membahas asal dari rumus ini ya. Jadi yang sekarang yang ingin saya bahas adalah bahwa bit error rate itu menjadi fungsi dari EB dan E0 gitu. Itu yang karena apa nanti yang apa kalau sistem modulasinya berubah gitu ya. Ini kan QPSK. Misalnya kalau QAM gitu, kalau QAM itu akan rumusnya akan berbeda itu gitu ya. Meskipun tetap bahwa tetap aja bit error rate EBE 0 gitu, tapi mempunyai bentuk rumus yang agak berbeda gitu. Jadi apalagi kalau misalnya apa binary shift keying gitu. Jadi binary shift keying itu juga akan mempunyai bentuk yang berbeda karena itulah kita tidak sedang membahas tentang rumus yang dipakai, tapi kita bahas tentang ini. Ini contohnya saja tentang QPSK. QPSK itu hubungan antara bit error rate dengan EBE0. EBE0 itu kita bahas nanti ya. Apa itu EBE0 ya. Jadi EBE0 itu jadi EB itu adalah energi yang dipakai yang diperlukan untuk mengirimkan satu bit data gitu. Satu bit data itu dikatakan sebagai EB. Jadi energi yang dipakai untuk berkirim. Jadi EB itu energi itu ya. Jadi energi itu adalah power per satu satuan waktu gitu. EB itu. Nah, dibagi dengan N0. Apa itu N0? N0 itu adalah noise density. Kita kita lihat nanti apa itu noise density itu ya. Oke. Nah, ini bentuk bar sama dengan bar menjadi fungsi dari EBE0 itu kalau diplot ke grafik itu ketemulah seperti ini bentuknya. Pasti seperti ini bentuknya. Nah, ayo kita bahas sekarang. Saya tidak ingin membahas tentang ini, tentang rumusnya ya, bagaimana itu menjadi bentuk grafik seperti ini. Oke, kita tidak sedang bahas itu, tapi kita sedang membahas bahwa hubungan sumbu X-nya adalah EB per E0. Jadi EB E0 ya, EB E0 itu sumbu X-nya. Dan kemudian sumbu Y-nya itu di sumbu sumbu bit error rate itu. Ini ya, jadi bit error rate itu sumbu Y-nya dan sumbu X-nya adalah EB dibagi N0 gitu. Jadi EB dibagi N0 ini sumbu. Nah, ini coba kita lihat sekarang. Bentar, bentar. Sebentar. Ada orang nelpon.
Oke, oke. Jadi ini tadi istri saya masih nelpon, makanya saya ingin berhenti ini sebentar. Bentar, bentar. Dia belum selesai nelpon. Ya, Sin, wes. Ya, ya, kita lanjutkan kuliah kita. Yang nelpon sudah selesai. Kita lanjutkan kuliah kita. Jadi sumbu X-nya ini EB dibagi E0, kemudian sumbu Y-nya adalah besarnya bit error rate gitu ya. Nah, seperti kita ketahui di sini bahwa EBN0 itu semakin besar gitu ya, sehingga ini sebenarnya adalah bahwa energi setiap bitnya semakin besar untuk noise yang sama ya. Jadi noise itu memang tidak bisa berubah, noise harganya tetap lah gitu ya. Jadi kalau EB-nya itu diperbesar, itu maka yang kita dapatkan adalah apa kalau ini? Yang kita dapatkan adalah nilai ini menjadi semakin semakin kecil kan. Dari sini coba lihat. Oke, kita lihat sekarang contohnya yang kecil dulu aja. Kalau misalnya 2 gitu ya, EBN02, maka akan didapatkan ini di sini. Ya sekitar antara katakanlah 0, eh, 0,1 sampai 0,01. Katakanlah sekarang ini makna dari 0,1 itu apa? 0,1 itu maknanya adalah itu kan sama dengan 1/10 ya. Itu artinya setiap ngirim 10 bit itu errornya satu gitu. Kemudian errornya satu. Kalau 0,01 artinya setiap berkirim 100 bit itu errornya satu. Nah kalau 1 kali 10 pangkat minus 3 itu artinya setiap berkirim 1000 bit itu error, kemudian errornya satu. Nah kalau 10 pangkat minus 4 berapa? 10.000 ya. 10.000 bit itu kemudian errornya satu. Dan seterusnya gitu. Nah, dalam kasus ini EBR02, maka yang kita dapatkan adalah katakanlah sekarang ya 0, katakanlah sekarang ini 0,02 gitu misal di sini ya. Artinya apa? Bahwa setiap setiap 0,2 artinya setiap 10 bit salahnya adalah 2 gitu. Nah, kalau yang 3 EBR03 artinya IBM lebih besar ya. Itu berarti katakanlah ini 0,01. Barnya 0,01. Artinya setiap 100 bit ada satu error. Lanjut ke 4 gitu misalnya. 4 itu berarti ada di sinilah gitu ya. Ya sekitar ini kan 1000 ya. Katakanlah ini saya ngambil 500. Ada setiap 500 bit errornya satu. Dan seterusnya sampai katakanlah ini di sini ya. 9 sini. Untuk EBN09 itu bit errornya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Artinya 10 pangkat minus 5 itu piro ya? Itu adalah 10 ribu ya, 10.000. Jadi setiap 10.000 bit kemudian errornya adalah satu untuk EBN09. Artinya EBN09 itu lebih besar dari EBN02. Gitu ya, itu yang ingin saya sampaikan di sini bahwa setiap EBN0 naik itu bit errornya itu bertambah apa bit error bertambah besar ya, bit error bertambah besar bertambah kecil. Dalam kasus ini adalah bertambah kecil, kan berbanding berbalik kan. Jadi kalau EBR 0-nya itu semakin baik berarti kan errornya kan semakin kecil, kemungkinan errornya semakin kecil kan gitu ya. Artinya apa, nilai barnya semakin kecil tuh. Itu aja yang kalian camkan itu dia. Dan nanti selesai kuliah kalian buka-buka lagi ini. Nah, kemudian bagaimana kita mencari EBN0? Gitu ya. Jadi kalau ini kan masih ingat bahwa energi itu adalah jadi power itu adalah energi per satu satuan waktu gitu ya. Jadi kalau diketahui pertama adalah power dulu gitu. Untuk mencari energinya ketemu pasti.
Karena power itu adalah sama dengan power rata-rata ya. Itu sama dengan energi dibagi dengan waktu gitu. Nah, oke. Kemudian bagaimana EB kalau kita ketahui, power diketahui. Nah, kemudian dibagi dengan bitrate gitu. Hubungan dengan bitrate sekarang ya. Kan kita sedang ngomong soal, kita sedang berbicara soal digital komunikasi. Nah, digital komunikasi itu pasti ada istilah bitrate. Bitrate itu laju bit, gitu ya. Nah, EBI untuk sekarang begini, ini menarik ini. Untuk power yang sama, power katakanlah kamu punya pemancar dengan power tertentu, gitu ya. Dan kamu tidak bisa menggabung, tidak tidak bisa mengubah-ubah besar powernya. Power sudah jelas. Nah, EB ini kalau seandainya, nah sekarang persoalan yang bisa diubah-ubah itu adalah laju bitnya, gitu ya. Artinya dengan power yang sama, EB ini bisa dinaikkan dan kalau seandainya RB ini RB yang diketahui itu kita turunkan lebih kecil gitu ya. Kita berarti nilai di penyebut ini kecil, itu berarti kan EB bisa lebih besar gitu. Jadi kalau bitrate-nya rendah, itu EB-nya besar gitu loh. Tapi kan kecepatannya jadi rendah. Nah, kecepatan lebih tinggi berarti EB-nya menjadi kecil gitu. Ya itu memang itu yang kalian kudu harus hafalkan itu. Bahwa power average, bahwa power itu tertentu besarnya, tidak bisa diubah. Nah, EB itu bisa kalian ubah-ubah dengan cara membesarkan dan mengecilkan bitrate gitu. Jadi kecepatan bitnya itu bisa kalian atur agar supaya EB-nya besar, berarti kecepatannya harus lebih kecil gitu. Jadi sebenarnya EB dengan bitrate itu berbanding berbalik sebenarnya begitu ya. Kalau bitrate-nya besar, EB-nya menjadi lebih kecil pasti gitu. Ya bisa kalian lihat kalau gambar lah gitu ya, digambarkan itu. Jadi semakin sempit itu berarti kan untuk menempati tempat yang sama di periode yang sama itu akan menjadi kotaknya itu menjadi lebih sempit. Itu kalau lebih sempit berarti EB-nya kecil, gitu ya. Nah kalau EB-nya kecil berarti apa? Nanti itu dikatakan nanti urusan kembali lagi ke ini. EB-nya kecil berarti kan ya ke sini gitu loh. Ke kiri kan arahnya kalau EB-nya lebih kecil. Nah, EB lebih kecil itu maknanya adalah bit error-nya nanti akan menjadi besar. Bit error-nya besar gitu ya. Oke. Jadi rumus ini menjadi sangat-sangat penting gitu. Nah, kemudian bisa jadi average itu, power average itu diambilkan dari ini amplitudo gitu. Jadi kalau seandainya kamu diketahui mampu di situ diketahui sinusoidal itu output dari pemancarmu itu sinusoidal, berarti yang dikatakan sebagai power rata-rata itu adalah ini apa amplitudo kuadrat itu. Amplitudo kuadrat. Jadi rumus dari P average dibagi RB sama dengan A kuadrat dibagi dengan RB. Itu aja ya. Diingat-ingat itu. Contoh sekarang. Jadi kalau ini jadi kalau sesuatu sinyal gitu ya dengan dengan power 10 watt, ini power rata-rata ya. Dan kemudian laju bitnya adalah 200 bit per detik. Berapa EB-nya kita lihat sekarang. EB itu rumusnya adalah ini, power rata-rata dibagi dengan RB gitu. Nah, power rata-rata berapa tadi? Power rata-rata adalah 10 watt itu, 10 watt ini. Kan 10 watt, kan 10 watt dibagi dengan RB, RB-nya 200. Tapi ini diubah langsung bentuknya menjadi logaritmik. Nah, sehingga pertama yang suku pertama ini adalah 10 log, powernya dikurangi dengan 10 log bitrate-nya. Ketemulah angka minus 13 desibel. Gitu ya. Minus 13 desibel. Itu itu makna dari suatu sinyal 10 watt dengan bitrate 200 bit per sekon gitu ya. EB-nya adalah minus 13 desibel gitu ya.
Nah, kemudian saya ingin ada terus tambah lagi. Istilah-istilah ini adalah noise density. Jadi bukan N ya. N kalau ada nolnya itu disebut sebagai suatu noise density. Noise density itu adalah power noise dibagi dengan bandwidth-nya. Dia menempati bandwidth berapa? Power noise tertentu itu bandwidth-nya berapa gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat noise density-nya. Oke, langsung ke contoh sekarang. Contohnya adalah sinyal dengan suatu noise power-nya, noise power rata-rata tentu saja 2 watt itu ya, noise-nya 2 watt. Kemudian bandwidth-nya menempati, jadi bandwidth yang dipakai untuk komunikasi, common system itu dia, itu 500 Hz bandwidth-nya. Yang ditanyakan adalah berapa noise density-nya, N0-nya berapa, noise density-nya berapa gitu ya. Kemudian berapa EBN0. Ya, karena apa ya? Tadi kan kalau sudah diketahui, berarti kan tadi yang soal sebelumnya kan EB diketahui tuh, EB. Jadi EB-nya dengan EB minus 13 itu, dengan N0 yang sudah dihitung, gitu ya, berapa EB N0 ya. Nah, kemudian ada yang menarik di pertanyaan C ini. Pertanyaan C ini adalah EB N0 jika bandwidth-nya tidak lagi 500, tapi 300 gitu. Jadi menempati bandwidth yang lebih sempit gitu, misalnya gitu. Nah, pertanyaannya sama gitu. EBN berapa gitu. Sehingga intinya adalah pertanyaan ini adalah EBN0 jika bandwidth-nya dipersempit. Jadi EBN0 itu berapa jika bandwidth-nya dipersempit dari 500 menjadi 300. Oke, sekarang kita hitung noise-nya, noise density-nya. Noise density itu adalah power noise dibagi dengan bandwidth-nya. Nah, dalam hal ini sudah jadi logaritmik, ketemulah noise density-nya adalah minus 23,9 desibel. Tuh. Nah, dalam kasus pertama, itu bandwidth-nya berapa? 500, gitu ya. Kita diminta menghitung EBN0-nya berapa, gitu. Nah, EBN0 tadi kan sudah ketemu EB-nya tuh. EB-nya ini EB-nya sudah diketahui sebesar minus 13 desibel. Nah, N0 dalam hal 500 Hz berapa N0-nya? Ketemu ini. Dalam hal 500 Hz berarti kan ketemu ini. Ini ya, untuk bandwidth 500 ini. Untuk bandwidth 500 Hz kan N0 ketemu. Sehingga tinggal ya dikurangi lah EB bagi N0 ini. Ketemu 10,9 desibel. Nah, sekarang kalau seandainya bandwidthnya tidak 500 gitu. Bandwidth tidak 500 tapi 300 gitu ya, 300. Kita disuruh menghitung EBN0-nya. Oke, kita hitung sekarang. Jadi EBN0 ya, EBN0 ini kan. Jadi EBN0, EB-nya adalah berapa tadi? EB-nya adalah minus 13. Sudah jadi logaritmik ya. Ini minus 13. N0 sekarang, N0 itu ini. N0 itu rumusnya adalah noise power yang sudah dilakukan dikurangi dengan bandwidth-nya, dibagi dengan bandwidth-nya. Atau sudah logaritmik berarti dikurangi. Dalam hal tadi 500, sekarang jadi 300. Ketemulah angka 9,7 desibel. Nah, kesimpulannya apa yang di sini? Yang bisa kita baca dari EB untuk jadi jawaban B dan jawaban C. Itu maknanya adalah jika lo kok bisa EBN0-nya itu menjadi turun gitu. EBN0-nya turun. Nah, kita harus tahu EBN0 turun itu apa? Tambah buruk gitu kan. EBN0 tambah buruk. Karena EBN0 bagaimana yang baik adalah yang besar. Nah, dengan 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 menurunnya bandwidth gitu ya. Jadi bandwidth diturunkan dari 500 menjadi 300, ternyata EBN0-nya juga turun gitu. Nah, itu maknanya ada sebenarnya kesimpulannya sebenarnya sederhana bahwa
persoalan noise density gitu. Jadi noise density itu apa sih? Karena noise density yang berubah gitu loh. Noise density itu adalah power noise. Power noise kan tetap. Kan 2 watt tadi kan. Power noise rata-rata ya. Tapi kalau untuk menghitung density untuk bandwidth 500 dan akan berbeda dengan bandwidth 300 gitu. Dengan bandwidth lebih sempit, power yang 2 watt ini menempati tempat yang lebih sempit sehingga menjadi apa? Nilainya menjadi lebih besar gitu loh. Karena nilai yang lebih besar berarti kan ya EBN menjadi lebih kecil, gitu ya. Jadi persoalannya adalah ternyata di noise ini. Noise ini memang besarnya sama, 2 watt. Tapi dia bisa menjadi besar karena EB yang kita hitung adalah bukan noise power noise power rata-rata, tapi kan noise density, N0 gitu ya. Nah, noise density ini tergantung bandwidth gitu. Nah, artinya jika bandwidthnya lebih sempit, maka N0-nya akan menjadi lebih besar gitu. Ya. Dan lebih besar berarti EB0-nya menjadi lebih kecil gitu. Kita lihat di sini dibandingkan dengan 500 Hz ketemulah EBR0-nya 10,9. Jika 300 Hz EBR0 jadi 9,7 gitu ya. Nah, jadi meningkatkan EBR0 itu bisa dengan cara bandwidth-nya ini apa? Bandwidth-nya diperlebar ya. Bandwidth diperlebar itu artinya bahwa noise itu menempati power noise yang sama menempati bandwidth yang lebih luas gitu. Oke. Nah, masih ingat tadi kan untuk menaikkan EB. Jadi jadi EBE0 itu bisa dengan menurunkan noise density, bisa juga dengan menaikkan nilai EB. Masih ingat tadi yang pertama tadi apa? Menurunkan bitrate gitu loh. Jadi kalau bitnya lebih rendah berarti EB bisa kita naikkan gitu. Ingat ya, rumusnya tadi. EB ini. Ini kan powernya sama tuh. Powernya sudah sama. Jadi power noise dianggap sama. Kalau seandainya power noise sama, power pemancarnya sama. Dengan mengatur nilai bitrate, itu kalau bitrate-nya diturunkan, berarti lebih kecil, EB-nya bisa naik ini. Gitu. Jadi makanya tadi kan di sini disimpulkan bisa juga EBE0 dilakukan dengan cara menurunkan bitrate gitu. Kalian di sini bisa lihat ya. To reduce its bitrate. Jadi dengan urusan bitrate ini urusan dengan EB. Kalau urusan bandwidth itu dengan N0 gitu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dengan analog link. Kalau seandainya sekarang analog link. Jadi kalau EBE0 itu digital, kalau seandainya analog itu C dibagi N gitu ya. Jadi carrier to noise ratio. Bisa juga carrier to N0 gitu. Jadi N0 itu apa? Jadi ini kan noise rata-rata, tapi N0 itu adalah noise density gitu. Mari kita lihat sekarang rumus ini. Jadi carrier to noise itu, carrier to noise density. Jadi kalau C itu kan sama dengan, kita lihat dulu ini. C itu adalah energi per bit EB dikalikan dengan bitrate. Ini rumus penting ini ya. Jadi C ini adalah power carrier gitu. Jadi power carrier itu, jadi C ini power carrier ya. Ini untuk urusan analog ya. Jadi C ini adalah besarnya carrier, besarnya sinyal carrier gitu. Makanya dikatakan C. Nah, itu rumus ini adalah energi per bit dikalikan dengan bitrate gitu.
Jadi EB dikalikan dengan RB, ketemu C ini. Jadi energi per bit itu EB ya. Tadi kan sudah kita jelaskan di yang tadi di awal-awal tadi bahwa EB itu berapa energi untuk menghasilkan satu bit. Artinya sama dengan energi per bit. Nah, kalau saya kalikan dengan bit rate-nya gitu ya, ketemulah saya daya rata-rata secara analog gitu. Oke. Nah, sekarang kan rumus ini ya, rumus EB kali RB sama dengan C. Nah, kemudian ruas kiri kita bagi dengan N0, ruas kanan juga kita bagi dengan N0. Apa N0? N0 adalah noise density, gitu ya. Jadi kalau ruas kiri saya bagi dengan N0, ruas kanan saya bagi N0, itu kan tadi kan kita diminta untuk mencari hubungan C antara C dengan EB0, gitu ya. Kita kan disuruh mencari hubungan antara C dan EB0. Oke, ini kan. Nah, coba kita lihat sekarang. Ini ya, jadi C dibagi dengan N0 sama dengan EB dibagi dengan N0 ruas kiri. Ini kan kiri C, ruas kanannya EB kali RB. Ruas kiri dibagi dengan N0, ruas kanan juga dibagi dengan N0. Gitu ya. Jadilah rumusnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya kalikan dengan, masih ingat, N0 itu adalah apa? Powernya noise atau N gitu ya, powernya noise di powernya noise dibagi dengan bandwidth ya, gitu kan? Jadi N0 kalau jadikan dengan N berarti kan harus dikalikan dengan B, gitu ya, dikalikan dengan B. Nah kalau ini jadikan kalikan dengan B sama juga ruas kanan, tapi di bagian penyebut ya, sama-sama di bagian penyebut ini, bagian penyebutnya dikalikan dengan B, bandwidth ya, jadilah dia N, bagian penyebut di sebelah kanan itu juga saya kalikan dengan B. Sehingga rumus RB dibagi dengan, rumusnya jadi RB dibagi dengan B. Cuma ruas kiri menjadi N, bukan N0 ya, karena sudah saya kalikan dengan bandwidth-nya gitu. Nah, ini yang jadi persoalan adalah bahwa ruas kiri dikalikan dengan bandwidth, ruas kanan juga harus dikalikan bandwidth untuk penyebutnya ya. Jangan salah untuk penyebutnya. Oke, sehingga dalam dalam desibel jadilah rumusnya jadi seperti ini. Tadi kalau yang tadi perkalian jadilah dia penjumlahan seperti ini dan penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Tuh. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan apa lagi sekarang ini ya. Ya kita sudah punya rumus ini sekarang. Kita sudah bahwa kita sudah punya rumus bentuk ini. C dibagi dengan N0 sama dengan C dibagi dengan N0 per BN. Jadi kalau sama dengan itu sama dengan N0 itu kan sama dengan power noise dibagi dengan bandwidth-nya. Jadilah N0 gitu ya. Sehingga saya kemudian saya tuliskan kembali seperti ini. Sehingga sama dengan C per N ini BN ini saya naikkan. Jadi seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian C ini. Yang ruas kiri saya kalikan, penyebutnya saya kalikan B. Artinya kemudian ruas kanan pun juga penyebutnya saya kalikan dengan B. Ya, jadilah EB dibagi N0. Nah, C seperti ini rumusnya. Masih ingat bahwa ini bukan saya hanya menjelaskan apa yang tertulis di sini gitu ya. Ya kan tuliskan nanti sesuai dengan selera kalian lah cara menuliskannya itu. N sama dengan ini noise. Noise rata-rata itu sama dengan noise density dikalikan dengan bandwidth-nya gitu.
Ya, baik. Jadi sama dengan itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini, gitu ya. Tadi kan kita sudah bahas ini sebenarnya ini adalah rangkuman saja ini. Tadi kan kita sudah bahas tuh yang tadi. Ini aja sudah ketahui. Jadi untuk meningkatkan EBE 0 ada berapa cara tadi? Beberapa cara ya. Bandwidth-nya pertama dipersempit, gitu ya. Ini bandwidth dipersempit sehingga urusan bandwidth itu lebih ke noise-nya, gitu ya. Noise-nya. Artinya kalau bandwidth-nya itu lebih lebar, itu noise density-nya akan menjadi lebih kecil gitu. Noise density lebih kecil, EBE 0 menjadi besar, gitu ya. Oke. Nah, bisa juga dengan merubah EB-nya. EB-nya karena apa? Powernya kan tetap nggak bisa berubah tuh powernya. Bisa aja dengan cara apa? Bitrate-nya kita turunkan gitu. Jadi kecepatan datanya kita turunkan. Kecepatan data kita turunkan, ketemulah angka EB lebih besar gitu. Karena RB ini lebih kita turunkan, berarti kan dengan nilai nilai power sama, kalau RB turun, berarti EB menjadi besar gitu. Gitu ya. Jadi itu aja sebenarnya dan itu dirangkum dalam ini, dalam tabel ini gitu. Ya, ada pertanyaan? Saya tidak akan menambahi lagi. Ini aja sekalian camkan gitu ya rumus. Jadi yang saya ulangi lagi, rumus yang penting adalah bahwa rumus pentingnya adalah noise density. Noise density itu adalah power noise dibagi dengan bandwidth-nya gitu. Nah, kalau urusan dengan apa EBE 0, nah, kan kita kembali ke balik lagi ke grafik ini. Ukuran kita adalah EBE 0 gitu. EBE 0 itu semakin besar, bagaimana cara membesarkan EBE 0 kan? Gitu. Nah, membesarkan EBE 0 itu bisa dengan cara EB-nya diperbesar atau N0-nya diperkecil gitu loh. Nah, EB-nya diperbesar, EB-nya bisa diperbesar dengan cara bitrate-nya dikurangi kalau seandainya powernya tetap gitu. Ya toh, kita kembali ke rumus ini tadi. Ini. Jadi kalau power pemancar itu tidak berubah, EB bisa aja saya besarkan, tapi laju bitnya, kecepatan datanya itu kita kecilin gitu. Jadi nggak kenceng-kenceng amat gitu. Bitrate-nya kita turunkan. Tuh. EB-nya bisa menjadi besar. Atau N0-nya, N0 apa? Noise density. Noise density kembali ke rumus noise density itu ini gitu. Jadi kalau bandwidth-nya besar, bandwidth-nya diperbesar, itu noise-nya, noise density-nya menjadi kecil, gitu ya. Sehingga kalau bandwidth-nya saya perlebar, itu noise density-nya menjadi kecil, gitu. Nah, noise density kecil, kalau powernya tetap, berarti EBN0-nya, EB dibagi N0 bisa menjadi lebih besar. Gitu. Itu aja yang bisa jadi agak membingungkan. Jadi harus kalian review selesai kuliah ini kalian sambil sanggup untuk tidur direview sampai ke ini. Nanti saya kirimkan ke PJ-nya untuk disebar ke kalian ini sampai di tanda ini ya. Ya baik, ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin untuk sementara masih belum. Oke, kalau tidak ada ini nanti saya share ke kalian. Coba kalian kirim PJ. Coba PJ kontak saya gitu ya. PJ untuk mata kuliah ini. Kontak saya kan banyak sekali ngajar di banyak kelas gitu ya. Aku gak ngerti. PJ-nya itu di sini catatan saya Nafi dan Demyati. Apakah masih tetap? Coba kontak saya. Ya, siap Prof. Nanti habis kuliah saya kontak kembali. Ya. Oke, kalau tidak ada kuliah saya tutup dan akan saya kirimkan file tadi. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.